Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang teori peluang. Yang pertama yaitu definisi peluang. Yang pertama, peluang kejadian. Yang kedua, frekuensi harapan. Dan yang ketiga, peluang komponen. Yang kedua, kita akan membahas tentang percobaan dan ruang sampel. Yang pertama, percobaan atau eksperimen. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Yang ketiga, contohnya yaitu melempar sebuah uang logam, di mana uang logam tersebut memiliki ruang sampel, yaitu gambar dan angka yang disimbolkan berarti G dan A. G dan A masing-masing disebut titik sampel himpunan. Titik sampel himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Kejadian dengan satu titik sampel disebut kejadian sederhana. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang pengertian peluang. Peluang atau probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Yang keempat, kita akan membahas tentang peluang dari dua percobaan. Contohnya yaitu 3 bola lampu dipilih secara beracak dari 12 bola lampu yang 4 diantaranya sudah rusak. Pertanyaannya yaitu carilah peluang kejadian munculnya. Yang pertama, tidak ada bola lampu yang rusak. Yang kedua, tepat satu bola lampu yang rusak. Jawabannya yaitu untuk memilih 3 bola lampu dari 12 kombinasi 3 sama dengan 12 dalam kurung faktorial per 3 faktorial buka kurung 12 kurang 3 tutup kurung faktorial sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial sama dengan 12 faktorial, yaitu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 1 kali 2 kali 3 kali 9 faktorial, karena 9 faktorial dapat dibagi menjadi 9 faktorial, maka sama dengan 12 kali 11 kali 10 per 1 kali 2 kali 3 sama dengan 220, sehingga NS-nya yaitu 220. Materi selanjutnya yaitu kepastian dan kemustahilan, yang dimana kejadian yang pasti terjadi peluangnya bernilai 1, sedangkan kejadian yang mustahil terjadi peluangnya 0. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah nilai peluang kejadian A dikali banyak percobaan atau biasa disebut N. Selanjutnya, kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika P buka kurung A B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali P buka kurung B tutup kurung. Contoh, pada pelemparan 2 dadu berisi 6 identik. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama angka 2 dan mata dadu kedua angka 3. Jawabannya misalnya A sama dengan buka kurung 2 1 tutup kurung buka kurung 2, 2 tutup kurung buka kurung 2,3 tutup kurung buka kurung 2,4 tutup kurung buka kurung 2,5 tutup kurung buka kurung 2,6 titik kurung.
bagian B-nya buka kurung 1,3 tutup kurung, buka kurung 2,3 tutup kurung, buka kurung 3,3 tutup kurung, buka kurung 4,3 tutup kurung, buka kurung 5,3 tutup kurung, buka kurung 6,3 tutup kurung. A, B sama dengan buka kurung 2,3 tutup kurung. P, buka kurung A, B tutup kurung sama dengan 1/36 sama dengan P, buka kurung A tutup kurung kali P, buka kurung B sama dengan tutup kurung. Peluang gabungan dua kejadian. Dari teori himpunan kita tahu NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurang NAB, maka peluang A gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang NAB. Bila AB adalah himpunan, maka A dan B disebut kejadian yang saling lepas. Contoh soal. Dari 8 orang calon pengurus yang terdiri dari 3 putra dan 5 putri, akan terpilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya formasi yang mungkin dalam pemilihan tersebut jika A. Bebas, B. Ketua harus putra. Jawabannya itu di bagian A, banyak caranya 876. Jadi 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara atau macam formasi. Tempat pertama ada 8 orang yang mungkin menjadi ketua. Setelah ketua terpilih, maka ada 7 orang yang mungkin menempati posisi sekretaris. Dan terakhir tersisa 6 orang untuk memperoleh posisi sebagai bendahara. Di bagian B, banyak caranya itu 376. Yaitu 3 kali 7 kali 6 sama dengan 126 cara atau macam formasi. Tempat pertama ada 3 orang yang mungkin menjadi ketua. Setelah ketua terpilih, maka ada 7 orang yang mungkin menempati posisi sekretaris. Dan terakhir tersisa 6 orang untuk memperoleh posisi sebagai bendahara. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6? Kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Maka NA sama dengan 5. Kemudian NS-nya sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 5/36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 6 adalah 3/36. Kemudian contoh soal yang nomor 4, yaitu sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapakah peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jawabannya yaitu banyaknya titik sampel NS 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian titik sampel kelereng merah NA sama dengan 3. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/12 atau 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1/4. Soal berikutnya itu Udin melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Dan pertanyaannya, berapa peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Jadi kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas. Maka peluang angka pada uang logam itu 1/2 dan bilangan genap peluang genap 3/6. Jadi rumusnya peluang angka kali peluang genap. Jadi 1/2 kali 3/6
3 per 6 sama dengan 3 per 12. Jadi 3 per 12 disederhanakan itu menjadi 1 per 4. Jadi peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu itu 1 per 4. Terima kasih.